Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introducing, my name is Alvina Dwesa Safila, number 2. Amelia Nunalukia, number 3. Josephira Agustina Sanjaya, number 14. Tulukul Mahmudah, number 15. We will presentation about example of an exposition text. Thesis. HIV or AIDS is a disease that attacks the human immune system. This disease is caused by a virus that causes damage to white blood cells. HIV transmission comes from direct fluid contact with sufferers such as syphilis, syringes, birth, and sexual intercourse. This disease cannot be completely cured, but there are treatments that can slow down the rate of development of the virus. Arguments. Of the many cases that occurred in Indonesia, it turns out that many people out there, especially teenagers, have the wrong association and cause them to be infected with the HIV or AIDS virus. Therefore, we must recognize the symptoms that occur in people with HIV. Generally, someone who is exposed to the HIV or AIDS virus gives symptoms for 5-7 years. Depending on the patient's immune system. Slowly his immunity degrades until he feels ill due to repeated bouts of fever. Early symptoms such as loss of appetite, nausea, body feel weak due to weight loss, excessive sweating at night, soreness of breathing, cough, chest pain, dull upper patches of skin, someone lymph nodes, experiencing persistent diarrhea and flu that does not go away. Reaffirmation. As for the steps to prevent the HIV virus from attacking the body, for example, such as 1. Be loyal to your partner. Don't have sex with other people. 2. Educating people about the dangers of HIV. 3. Give jobs to the unemployed, especially women, so they don't make money as sex workers. 4. Don't have sex before marriage. 5. Repeat the things once should not be repeated. Therefore, let's avoid HIV or AIDS by following some of the steps that have been described. Linguistic element of exposition text. Number 1. Mental verb. A person infected with the HIV virus generally does not show signs and the symptoms for 5 until 7 years. HIV or AIDS is a disease that attacks the human immune system. Number 2. Temporal sentence. This disease is not completely curable, but there are treatments that can slow the rate of progression of the virus. Number 3. Reference word. This disease really can be cured. Number 4. Persuasive word. Therefore, let's avoid HIV or AIDS by following some of the steps that have been described. Number 5. Word causality. Many people out there, especially teenagers, have the wrong relationship and cause them to be infected with the HIV or AIDS virus. Yang pertama yaitu tesis. HIV atau AIDS ini merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan manusia. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyebabkan kerusakan pada sel-sel darah putih. Penularan HIV berasal dari kontak cairan langsung seperti jarum suntik, air liur, darah, apalagi hubungan seksual. Penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan, namun terdapat penanganan yang dapat memperlambat laju perkembangan dari virus. Sehingga pertolongan yang bisa dilakukan adalah memberikan obat-obatan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua yaitu argumen. Dari banyak kasus yang terjadi di Indonesia, ternyata banyak masyarakat di luar sana, terutama remaja, yang salah pergaulan dan mereka terserang virus HIV/AIDS ini. Maka dari itu kita harus mengenali gejala-gejala yang terjadi pada penderita HIV. Umumnya, seseorang yang terkena virus HIV/AIDS memberikan tanda atau gejala selama 5-7 tahun, tergantung daya tahan tubuh si penderita. Perlahan, kekebalan tubuhnya menurun hingga jatuh sakit karena serangan demam yang berulang.
Muncul gejala awal seperti hilang selera makan, mual, tubuh terasa lemas karena mengalami penurunan berat badan. Badan berkeringat secara berlebihan pada malam hari, kemudian mengalami nafas pendek, batuk, nyeri dada, kemudian akan timbul bercak-bercak di kulit. Terjadi pembekakan kelenjar getah bening, mengalami diare terus-menerus dan flu yang tak kunjung sembuh. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Adapun langkah-langkah untuk mencegah virus HIV menyerang tubuh, contohnya seperti pertama, setia terhadap pasangan. Jadi tidak boleh berhubungan seks sembarangan dengan orang lain. Dan yang dimaksud dengan setia terhadap pasangannya itu ya pasangan suami istri, bukan pasangan pacar. Pokoknya mereka udah mempunyai hubungan yang sah dan boleh melakukan hubungan seksual. Jadi bukan pacar. Yang kedua, memberi edukasi kepada orang-orang tentang bahayanya HIV. Jadi, apa sih bahayanya HIV? Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh HIV gitu. 3. Memberikan pekerjaan kepada pengangguran, terutama terhadap wanita. Antara lain tuh biar si wanita itu tidak mencari uang sebagai pekerja seksual gitu. Yang keempat, tidak melakukan seks sebelum menikah. Jadi seperti yang pertama, tidak melakukan seks dengan pacar, apalagi dengan orang lain ya guys gitu. Atau kayak tadi yaitu bekerja mencari uang dengan melakukan hubungan seks gitu ya, sejenis itu ya. Dan yang kelima, mengganti jarum suntik 1 kali, tidak boleh berulang. Jadi kalau kita udah melakukan suntik ya kita cuman suntik itu dilakukan buat sekali. Kalau udah dilakukan sama orang yang satu, kita nggak boleh dilakukan sama orang yang kedua. Jadi kalau habis disuntikin, buang, ganti baru, disuntikin, buang, ganti baru gitu. Maka dari itu, mari kita hindari HIV/AIDS dengan mengikuti beberapa langkah yang sudah dipaparkan. Berikut ini adalah unsur kebahasaan yang terkandung di dalam teks eksposisi. Yang pertama adalah unsur kata kerja mental. Berikut ini adalah contoh teks yang terkandung di dalam teks eksposisi di atas. Yang pertama ada kalimat, seseorang yang terkena virus HIV pada umumnya tidak memberikan tanda dan gejala selama 5-7 tahun. Contoh teks yang kedua, HIV atau AIDS adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan manusia. Unsur kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kalimat temporal. Contoh teksnya yaitu, penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan, namun terdapat penanganan yang dapat memperlambat laju perkembangan dari virus. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kata perujukan. Contoh dari teks di atas yaitu, penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan. Lalu ada kaidah kebahasaan yang keempat yaitu kata persuasif. Contoh teksnya yaitu, maka dari itu, mari kita hindari HIV atau AIDS dengan mengikuti beberapa langkah yang sudah dipaparkan. Lalu yang terakhir ada kata kausalitas. Contoh teksnya yaitu, banyak masyarakat di luar sana, terutama remaja yang salah pergaulan, dan menyebabkan mereka terserang virus HIV atau AIDS.